Posisi Yesus sebagai Tuhan dan Allah tidak boleh dilihat dari bawah ke atas, tetapi harus dilihat dari atas ke bawah. Pihak Muslim melihat Yesus itu dari bawah ke atas. Mereka mengatakan Yesus hanyalah seorang nabi. Dia manusia biasa yang memiliki keistimewaan, tetapi dijadikan oleh orang Kristen sebagai Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, menurut Irene Handono, seorang mualaf, Yesus itu dilantik menjadi Tuhan oleh bapak-bapak gereja pada tahun 325 di Konsili Nisea. Ini adalah klaim yang salah dan sesat dalam melihat ketuhanan Yesus. Ini ditolak oleh teologi Kristen. Konsili Nisea bukan untuk melantik Yesus jadi Tuhan, tetapi untuk menangkal ajaran-ajaran sesat yang muncul menyerang kekristenan pada saat itu, yaitu ajaran Arius. Kedudukan Yesus sebagai Tuhan dan Allah harus dilihat dari atas ke bawah. Artinya Yesus itu adalah Allah yang datang dari atas atau datang dari surga ke dalam dunia dalam wujud manusia dengan misi untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Istilah yang dipakai Alkitab untuk menjelaskan kehadiran Yesus di dunia dengan dua pengertian. Pertama, secara kealahan disebut datang atau turun dari surga. Artinya Yesus sudah ada sebelumnya di surga sejak pada mulanya. Dia sudah ada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Dua, secara kemanusiaan disebut lahir. Artinya Yesus yang adalah Allah hadir di dunia melalui kelahiran dari seorang perawan Maria. Lalu timbul pertanyaan, seperti apa hakikat Yesus di surga sebelum ia menjadi manusia? Jawabannya adalah hakikat Yesus adalah firman atau logos. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman dan Allah merupakan sosok yang berbeda. Perlu diingat, firman di sini jangan dimaknai sebagai tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Alkitab adalah grape, artinya firman yang tertulis. Sedangkan firman yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah logos. Logos adalah pribadi ilahi yang sehakikat dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh logos. Ibrani 11 ayat 3, alam semesta telah ada diciptakan oleh logos. Kesimpulannya, Yesus sudah ada sejak pada mulanya di surga dalam wujud logos bersama-sama dengan Allah atau Theos. Dua pribadi yang berbeda tapi satu hakikat, yaitu Allah. Jadi peristiwa Natal merupakan peristiwa di mana Allah hadir secara fisik di dunia dalam rupa manusia. Peristiwa Natal merupakan peristiwa di mana kita menyambut kedatangan Allah dari surga ke dalam dunia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana proses kehadiran Allah secara fisik di dunia? Sebab Alkitab berkata Allah itu adalah roh. Jawabannya adalah melalui inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 1 Timotius 3 ayat 16, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kata inkarnasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu in dan carne, dan padanan kata dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, yaitu ensarke, yang artinya di dalam daging. Jadi inkarnasi artinya Allah yang adalah roh menyatakan diri dalam daging, dalam diri Yesus. Berbeda dengan reinkarnasi menurut ajaran Buddha atau Hindu, artinya pengulangan kehidupan seseorang dalam wujud yang berbeda dari wujud semula. Hanya ketika manusia mati, mereka akan bereinkarnasi menjadi tikus misalnya, cicak, nyamuk, dan lain-lain. Peristiwa malaikat Gabriel yang disuruh Allah untuk menjumpai Maria di kota Nazaret merupakan pemberitahuan bahwa Maria beroleh kasih karunia dari Allah, di mana ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang dikandungannya adalah Kudus, anak Allah. Satu-satunya perempuan dalam sejarah manusia seorang perawan mengandung, dialah Maria. Maria menjadi perempuan istimewa yang melahirkan Sang Juru Selamat. Sekali lagi dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi peristiwa Bethlehem merupakan peristiwa spektakuler, peristiwa agung, peristiwa yang menandai sejarah baru bagi dunia, di mana Allah hadir di tengah-tengah dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Allah datang menjumpai, menyapa, dan menyelamatkan manusia berdosa. Peristiwa kelahiran Yesus, malaikat Gabriel mengatakan, menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. Momentum Natal yang datang setiap tahun mengingatkan kita akan agungnya rahasia ibadah kita. Pertama, betapa bahagianya kita yang sudah menerima kasih karunia Allah. Secara pribadi, kita sudah mengalami peristiwa Bethlehem, di mana Yesus sudah lahir, berdiam di hati kita. Allah yang agung, kudus, transenden mau tinggal di dalam hidup kita. Dua, kita harus bangga dan bahagia sebagai orang Kristen bahwa kebenaran Alkitab akurat, keotentikan kebenaran dalam Yesus sesuatu yang tidak terbantahkan dan tidak tergoyahkan. Tiga, marilah kita berbagi kasih kepada orang lain dengan memberitakan kabar baik, kabar sukacita ini. Allah sudah datang ke dunia dan
dalam diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia.